Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis respirasi pada pekerja pabrik rokok Sampurna di Kebumen. Masih teman-teman tahu nih pabriknya yang mana? Pabriknya tuh di depan Indomaret yang ke arah Jalan Sempor itu loh. Kalau teman-teman mau ke Sempor, kan tuh ada pabrik tuh di Jatinegara, itu Jatinegara ya tepatnya ya. Nah, di situ apa ya, saya dan teman-teman saya itu ambil objek buat analisisnya dari pabrik rokok yang ada di sini-sini aja. Nah, terus di sini kami akan menjelaskan beberapa subbab atau submateri teman-teman ya. Yang pertama di sini ada dampak masalah K3 ke sistem produksi. Apa aja sih? Ya, nanti simak ya. Nah, yang kedua tuh ada di faktor utama resikonya. Ya, faktor-faktornya kan banyak banget nih, mungkin apa gitu kan, nanti dijelasin sama teman-teman. Terus ada solusi dari segi teknik industri. Ya, ini solusi ntar buat ngatasinya tuh kayak gimana gitu menurut kita gitu, setelah kita menganalisa terus melakukan ya tanya-tanya ke orang-orang, soalnya ya teman-temanku juga ada beberapa yang kerjanya di pabrik rokok, jadi aku bisa wawancari sedikit-sedikit, jadi ya saya dan teman-teman dapat hasil dari situ. Terus ada kesimpulan dan selesai. Oke, langsung aja simak keseruannya untuk presentasi dari kelompok 1. Kita lanjut ke dampak masalah K3 ke sistem produksi. Lebih dari setengah pekerja, sekitar 55,6% di unit produksi industri rokok sudah mengalami gangguan fungsi paru-paru. Ini sangat menarik sekali teman-teman. 50% loh, setengahnya aja dari pekerja yang ada mengalami gangguan. Oke, kita langsung aja bahas ke dampak ya. Dampak bagi industri tersebut. Jadi yang akan saya bahas itu ada 3 poin. Yang pertama itu penurunan output. Penurunan output apa sih? Penurunan output itu gangguan pernapasan, membuat pekerja cepat lelah, sulit fokus, dan tidak bisa bekerja optimal. Akibatnya, jumlah produk yang dihasilkan per hari berkurang. Dalam sistem produksi, ini berarti produktivitas menurun. Loh, kok produktivitas menurun? Ya karena waktu produksi bertambah, tapi hasil kerja itu menurun. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu peningkatan biaya mutu. Ketika pekerja tidak sehat, kemungkinan kesalahan kerja atau cacat produk meningkat. Benar? Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan, inspeksi ulang, atau penarikan produk cacat. Dalam hal ini berarti kan kalau ada produk cacat itu ada perbaikan, berarti biaya yang dikeluarkan perusahaan itu akan meningkat karena adanya produk-produk yang cacat tersebut. Indikator mutu K3 apa sih itu? Oke, tingginya angka gangguan paru menunjukkan indikator mutu K3 rendah, lingkungan kerja tidak aman atau sehat. Ini dapat menjadi parameter kinerja sistem produksi karena kesehatan pekerja adalah bagian dari mutu proses produksi. Bila indikator K3 buruk, maka efisiensi dari produksi tersebut juga akan buruk. Dari segi keseluruhan dari produksi tersebut juga akan menurun atau akan memburuk. Dari industrinya tersebut juga akan jelek. Nah, selanjutnya ada analisis akan masalah. Kita akan mencari tahu apa aja sih faktor-faktor utama dari resiko di pabrik rokok tersebut. Nah, dari sudut pandang manajemen teknik industri terbagi dari 2 akar masalah yang paling dominan nih teman-teman. Yang pertama ada kegagalan engineering control, di mana paparan debu di atas batas aman atau NAB dapat meningkatkan resiko gangguan paru 3 kali lipat lebih besar
bagi para pekerjanya. Redesign dan optimasi sistem ventilasi penghisap debu di area pabrik rokok yang masih buruk dapat menjadi pemicu masalah dari sistem respirasi para pekerjanya. Yang kedua, ada kegagalan administrative control, di mana para pekerja yang mengabdi dari lebih dari 10 tahun dapat beresiko mengalami gangguan paru 2,8 kali lebih besar akibat dari tumpukan-tumpukan debu lama selama 10 tahun tersebut ya. Jadi debunya mengendap di dalam tubuh para pekerja. Nah, buruknya sistem manajemen risiko dalam jangka panjang menjadi pemicu, dan tidak adanya rotasi kerja yang terencana atau pemantauan kesehatan yang ketat juga menjadi pemicu utama dari sistem respirasi para pekerjanya di pabrik industri tersebut. Oke, selanjutnya ada solusi dari segi teknik industri. Yang pertama, engineering control, pengupgradean sistem pengendalian debu dan ventilasi di pabrik yang bertujuan untuk menjamin kadar debu sesuai NEP atau nilai ambang batas yang dapat mengurangi resiko berbahaya terhadap kesehatan paru-paru. Yang kedua, menerapkan rotasi kerja atau job rotation yang adil dan terencana bagi pekerja berisiko tinggi, terutama yang masa kerjanya lebih lama, untuk mengurangi paparan harian serta menjadikan tes fungsi paru atau spirometri sebagai bagian wajib dan rutinitas setiap tahun. Yang ketiga, ada tingkatan kedisiplinan 100% dengan menggunakan masker yang sesuai dengan standar pabrik, karena dengan hal inilah pelindung terakhir kita untuk menjaga kesehatan paru-paru. Jadi kesimpulannya adalah menjaga paru-paru pekerja adalah suatu investasi mutu dan produktivitas di pabrik rokok Sampurna. Kesehatan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas para karyawan. Kesehatan paru-paru para karyawan pada pabrik rokok Sampurna sangat ditentukan oleh seberapa disiplin para karyawan dalam melindungi diri dari debu maupun asap limbah pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.